Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, di video kali ini saya akan coba sharing dengan adik-adik. Saya coba akan menjawab pertanyaan-pertanyaan adik-adik yang menanyakan di kolom komentar. Nah, jadi saya jawabkan secara umum. Mudah-mudahan adik-adik bisa menerimanya dan intinya ini adalah hanya solusi. Jadi adik-adik harus lebih memahami gitulah ya. Jadi bukan langsung istilahnya harus yang terbaik, bukan, tapi kita mencari intinya adalah solusi gitu ya. Nah, jadi di video ini kita coba lihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, secara umum sebenarnya banyak yang menanyakan tentang ijazah gitu ya, ijazah. Nah, kalau yang sederhana-sederhana sih sudah kita jawabkan. Nah, yang paling banyak itu menanyakan ijazah gitu, nilai ijazah itu bagaimana gitu kan. Tapi saya coba lihat dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada, nanti kita coba jawabkan yang mana sih yang mau diisi untuk ijazah gitu ya. Nah, adik-adik yang sudah mengisikan, selamat buat adik-adik, tinggal menunggu pengumuman di tanggal 4 Juli. Nah, dan yang belum memasukkan portofolio, nah silakan diisi karena ini sudah tanggal 9. Nah, berarti tinggal sekitar 16 hari lagi ya. 2 minggu, 2 hari lagi gitulah. Nah, jadi persiapkan, isikan cepat, dan pastikan dia sesuai antara input dengan output. Nah, jadi kita akan coba langsung saja membahasnya. Nah, kita lihat di sini yang pertama ada pertanyaan-pertanyaannya, bisa kita cek di sini ya. Dan inilah pertanyaan-pertanyaannya. Ini dia ya, bisa kita cek di sini pertanyaannya banyak ya. Nah, ini. Nah, jadi saya akan coba jawabkan nanti pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau saya perhatikan, sebagian memang sudah saya jawab ya, tapi kita lihat dulu, mana tahu ada yang belum, yang terbaru. Kita cek dulu. Kadang-kadang misalnya muncul pertanyaan, tapi nggak muncul ke kita gitu, jadi nggak nampak gitu ya. Oke, ini ada banyak ini. Nah, oke, kita coba lihat ya. Kita coba simpulkan. Ya, jadi ini ada pertanyaannya. Kita lihat ini dari terbaru ya. Kita coba lihat. Nah, di sini kita perhatikan, bisa kita cek dulu. Nah, ini ada dari Farhan Isbat ya. Kak mau nanya, itu SBMPN seperti UTBK ya? Nah, jadi dia gini, kalau misalnya untuk Farhan,
Nah, kalau SBMPN dengan UTBK itu kan berbeda. Kalau UTBK untuk universitas, kemudian SBMPN untuk politeknik. Walaupun ada sebagian yang politeknik ikut dalam UTBK, jalurnya kan berbeda, ujiannya kan berbeda gitu ya. Nah, jadi sangat berbeda dia ujiannya. Jadi ya. Nah, kalau untuk jurusan-jurusan dan mata ujian memang ya ada saintek, ada sosum, ada di sini rekayasa dan tata niaga, tapi untuk SBMPN kali ini tidak ujian gitu ya. Nah, dia menggunakan portofolio, sedangkan UTBK tadi kan menggunakan ujian. Oke. Nih, kemudian ada wih kok setelah ngisi nilai rapor itu website error. Nah, ini jadi ada yang menanyakan error. Nah, kalau error dia berarti dia jaringannya. Jadi sabar ya. Nah, biasanya itu sudah sering udah jadi masalah biasa. Nah, jadi sabar, silakan ditunggu saja, pasti bisa kok itu ya. Gak ada masalah. Ya, buat Doni. Nah, jadi itu nggak masalah, silakan ditunggu, pasti bisa. Oke? Nah, mungkin ditunggu sebentar, jadi jangan masuk di jam-jam sibuk lah. Oke, nah ini ada Wardah. Kak, saya udah bayar email juga udah masuk, tapi saya login passwordnya salah terus, gimana itu Kak? Nah ini buat Wardah. Nah mungkin uh, di situ kan emailnya sudah masuk, udah bayar, kemudian passwordnya salah. Nah tapi saat login passwordnya salah, terus gimana itu Kak? Nah password yang kamu buat itu apa kan gitu kan? Kemudian nah, itu kan kalau misalnya kamu sudah dapatkan, kalau ada masalah seperti ini, kamu tinggal hubungi saja help desk yang ada di sana gitu. Jadi tinggal konfirmasi sama pihak SBMPN. Nah, karena ada di sana chattingnya, bisa kamu cek di sana juga gitu. Jadi biar lebih cepat gitu ya. Nah, jadi solusinya seperti itu. Kalau ada urusan-urusan yang bermasalah dengan tidak bisa login gitu kan, nah itu berarti di server ya, di sistem ya. Oke. Nah kemudian di sini nah ada Wahyu Binsar, input nilai ijazah yang dipakai nilai rata-rata rapot atau nilai ujian sekolah ya, mohon dijawab dong. Nah jadi untuk Wahyu Binsar, input nilai ijazah atau SKL, nah disinilah pertanyaan yang paling banyak menanyakan. Nah, untuk ijazah atau SKL, kalau dia ijazah berarti untuk tamatan 2009, artinya di bawah 2020 lah. Nah, 2019, 2018 gitu. Untuk 2020 karena ijazah belum keluar, dia menggunakan SKL. Nah, yang diisi adalah nilai ujian sekolah. Jadi ujian sekolah yang diisikan, ya. Ujian sekolah bukan rata-rata rapot, oke? Nah, ujian sekolah. Oke, ujian sekolah ya. Nah, ini nih. Oke, kemudian karena banyak juga, karena beda-beda saya perhatikan rapotnya, ada NUP, ada juga banyak sekali gitu ya. Jadi kita perhatikan yang penting buat Wahyu dan teman-teman yang lain. Yang diisi itu adalah rata-rata ujian sekolah, tinggal kamu totalkan bagi itemnya, udah selesai. Tapi biasanya udah ada kok di situ rata-rata ujian sekolahnya kan. Nah, gitu. Oke, yang berikutnya ada Siti Aisyah gitu ya. Kak mau nanya dong, yang mau registrasi ulang gimana caranya? Saya udah nunggu seminggu malah tetap nggak bisa registrasi ulang ya. Padahal kode PA udah kadaluarsa. Mohon bantuannya. Ini registrasi ulang yang mana? Yang ini untuk Siti Aisyah. Registrasi ulang yang mana? Apakah misalnya sesudah kamu daftarkan kemudian dapat virtual account-nya, uh, katanya ini virtual account-nya sudah kadaluarsa kan. Nah biasanya kalau sudah kadaluarsa berarti ya harus segera udah dibayar nggak ini tadi. Nah yang mau jadi ini biasanya kan dibuat virtual account ya kan. Nah baru dapat dapat virtualnya, harusnya kan udah dibayarkan ya. Kan ini kan dibayarkan dulu ya, ya kan?
Nah, dibayarkan dulu, tapi ini registrasi ulang untuk yang gimana gitu ya. Saya kurang paham nih. Registrasi ulang maksudnya gimana gitu. Karena kalau daftar ya kan biasa aja gitu kan. Kalau daftar ya masukkan saja yang sudah kamu dapatkan akunnya, bayar, tinggal udah masukkan. Kalau misalnya ada masalah di registrasi memasukkan NISN, berarti kamu tinggal hubungi di helpdesknya saja deh ya. Jadi di situ. Iya. Ini biasanya kan kalau dapat virtual account-nya baru kita langsung isikan aja gitu kan. Kalau ada masalah memang harus ke sana lah ya. Oke, itu buat Siti Aisyah. Nanti boleh di chat lagi di komentarnya, boleh diapakan ya. Saya coba cek lagi. Ini Kak, kalau rapor semester 6 belum ada gimana? Oke. Nah, untuk ini udah saya jawab kayaknya ini sebelumnya. Nah, kalau misalnya nggak ada rapor semester 6, tolong harus diisi, harus ke sekolah ya. Jadi silakan ke sekolah. Oke. Nah, ini ke sekolah, segera diminta ke pihak sekolah. Kemudian ada Kak, nilai SKL kan cuma satu, berarti nggak keisi dong kolom rata-rata. Ini SKL cuma satu, maksudnya Kak, nilai SKL kan cuma satu. Biasanya di SKL itu kan eh nilai kolomnya kan satu, berarti nggak keisi dong kolom rata-rata. Ya kalau misalnya nggak ada rata-ratanya, ya kamu buat sendiri rata-ratanya gitu, totalkan gitu ya. Totalkan semuanya dinilai itu, kemudian bagikan ya. Jadi kalau misalnya ada nilai di situ, misalnya satu kolom, berarti kamu tinggal buat saja. Misalnya kan di sini 30 gitu kan, 20, 60, 70, 80, ya tinggal jumlah ke semua, bagikan aja. Itu rata-ratanya gitu ya. Oke gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa. Nah, kemudian Kak, bukti siswanya itu apa harus diupload? Nah, Kak, bukti siswa MA itu harus diupload. Nah, kalau misalnya nggak harus gitu kan, tapi kalau memang kamu mau supaya lebih aman, ya upload saja, nggak masalah kan, semua harus yang terbaik aja gitu ya. Silahkan diupload dia. Berikutnya ada Pak, pengganti ijazah itu SKL atau SKHU? Nah, ini SKL itu untuk tahun 2020 ya. Kalau SKHU kayaknya biasanya itu kan untuk tahun 2019 kan ada SKHU-nya. Tapi kalau untuk 2020 itu untuk yang ada SKL, surat keterangan lulus. Tapi di situ ada nilainya juga biasanya ya. Oke, ini sudah sebenarnya hampir sama itu ya. Oke, berikutnya ada ini Pak, pengganti jajah itu SKL atau udah ini tadi ya. Kak, aku udah daftar tapi pas pembayaran di server dia keluar. Aku harus melakukan peningkatan peningkatan akun untuk memakai fitur ini. Oke, itu mungkin sudah di server. Nah, jadi ini masalah-masalah seperti ini, masalah-masalah sistem ya deh ya. Tinggal hubungi mereka saja. Kak, saya mau tanya, kan setelah saya cek NISN terus kata udah terdaftar dan terus katanya lakukan pembayaran, itu langsung iya langsung pembayaran aja. Oke, sudah. Kak, mau bertanya tentang hutang harus diisi. Iya, kalau misalnya ada hutang isi, kalau nggak ada nggak usah, nggak masalah, ya kan? Ya, semua orang kan punya hutang ya kan, isikan aja berapa sih, tapi kan nggak tahu kita kan dek kan. Nah, kemudian Kak, masuk NPM itu apa ya Kak? Aku ngisi NISN ku malah nggak bisa, tulisannya maksimal 9 karakter, sedangkan NISN ku jumlahnya 10 digit. Oke, nah jadi di sini si Karisma Widyaningrum, Kak, masuk NPM itu apa ya? Aku ingin NISN-ku kok malah tulisannya 9 karakter, sedangkan NISN. Nah, mungkin ini ada sedikit perbedaan. Ada yang 9 digit, ada yang 10 kali ya. Nah, kalau dia NISN kan nomor induk siswa nasional kan.
Tapi kalau misalnya dia untuk NPM, artinya itu nomor pokok mahasiswa, sama dengan NIM ya, nomor pokok mahasiswa. Nah, mungkin silakan dihubungi saja di pihaknya langsung di panitia ya. Nah, ini mungkin ada masalah-masalah di server semua ini. Bang, SKL saya dari sekolah belum ada ujiannya, gimana dong? Ya, ini dihubungilah di apa namanya? Segera dihubungi sekolah ya, dia. Nah, ini juga si iya sama si Wina. Ini segera dihubungi sekolah, deh. Tolong ditanyakan segera ya. Nah, jadi biar jangan terlambat, silakan dihubungi sekolah secepatnya ya. Oke, itu kan biasanya udah ada nilai rapot, mereka sudah menghitungnya sendiri itu. Karena kan untuk tahun 2020 kan gak ada ujian nasional. Kak, aku lulusan 2019, data scan diupload hanya ijazah atau rapotnya sekalian. Ini kan ija ini kan yang misalnya dimasukkan nilai apa, nilai semester kan diupload rapotnya juga ya. Rapotnya juga harus gitu. Uh, ini kan ijazah belum keluar. Dia tahun 2019 ya. Kamu mungkin tahun 2020 nggak ada ijazah deh ya. Tapi ini kan 2019 dia. Nah, yang dia semua diupload ya, semua diupload gitu. Kalau belum ada ijazah gimana ya Kak? Tolong direspon. Oke. Nah, ini udah dijawab oleh Alpiani. Bantu jawab pakai SKL surat keterangan lulus yang sudah dibagikan waktu pengumuman kelulusan. Iya benar. Oke, sudah dijawab oleh Alpiani. Terima kasih. Nah, Kak, untuk ijazah belum keluar dan nilai SKL tidak ada, harus gimana ya Kak? Dari pihak sekolah katanya SKL belum keluar, belum waktunya buat dikeluarin. Ya, ini pihak sekolahnya di sini yang kurang tepat ya. Nah, jadi sebenarnya itu sudah ada panduannya untuk mengeluarkan nilai ujian sekolah gitu kan. Karena kan ada ujian sekolah, biasanya kan untuk mencari SKL itu mungkin dengan rata-rata rapot, kemudian dijumlahkan, kan udah ada panduannya juga gitu ya. Jadi kenapa sekolah lain sudah mengisi, kenapa sekolah kamu enggak gitu. Coba dihubungi segeralah gitu ya, supaya kamu bisa mendaftarkan gitu ya. Nah, Kak, yang daftar SBMPTN setelah finalisasi kan ada disuruh bawa pemberkasan, gimana itu Kak syarat-syaratnya di situ? Oke. Nah, ini kalau finalisasi nanti setelah kamu lolos ya, setelah kamu lolos nanti kita informasikan lagi. Scan rapot yang diminta apakah seluruh atau hanya bagian pengetahuan kita? Semuanya saja deh, semuanya ya. Nah, ya ini semuanya saja biar lebih bagus. Waktu di bagian nilai rata-rata keseluruhan semua nilai EMA pelajarannya itu ditambah semua. Ya, semua. Semua tambahkan ya, dia. Oke, udah ada kok di video kita, coba dicek nanti di video di deskripsi ya. Kak, itu nilai yang dimasukkan pengetahuan saja keterampilan semuanya, Dik. Kan ada di panduan ya, dua-duanya udah dijawab sama si Salsabila Nanda. Oke, makasih dua-duanya. Kemudian Kak, kalau pakai KIP tetap bayar nggak? Nggak ya, oke. Berikutnya, Bang, kemarin kan saya ikut rasionalisasi belum keluar. Oke, sabar ya. Bang, pengen nanya, kalau nggak ada ijazah, boleh nggak upload nilai SKL yang diisi kolom nilai ijazahnya itu pakai nilai rata-rata? Bisa, memang itu ya, Dik ya. Bisa. Kak, kalau ijazah belum keluar, nah kalau ijazah belum keluar ya pakai SKL gitu ya. SKL, oke. Kak, aku udah bayar tapi mau reset data, mau ubah jurusan. Bisa, silakan diubah ya. Kak, kalau sudah, tapi udah dibayar ya, udah dibayar tadi ya. Udah dibayar, nggak bisa lagi lah ya. Kalau sudah daftar UTBK bisa ini bisa. Oke, boleh. Malam Bang, tanya ini mobil saya tapi belum mau unduh bukti mana kok nggak bisa. Oh, ini mungkin jaringan ya, dia sabar ya, Kevin Bui. Bang, mau nanya anak saya mau nanya anak saya pilihan satu Polban, pilihan dua Polman tapi udah dibayar, tapi kena berkas pilihannya tercantum di Polman saja. Pas pembayaran ke rekening Polman kalau apa nih? Iya, kan dia di pilihannya udah dua, berarti kalau seperti itu memang ya ini harus dihubungi pihak
panitianya langsung ya Bu ya, karena ini di sini dia memilih kan satu polban, nah pilihan kedua polman, masa yang keluar aja di polman kan. Nah ini dihubungi aja Bu ya. Nah berikutnya ada Kak, prestasi wajib diisi ya. Kalau nggak ada prestasi deh nggak usah diisi ya. Nah oke. Nah jadi inilah dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada, sebenarnya ada banyak pertanyaannya. Nah di sini, nah saya informasikan sekali lagi. Nah untuk nilai untuk ijazah yang diisi adalah rata-rata daripada ujian sekolah ya. Nah karena memang ya untuk tahun 2020 itu kan nggak ada ujian ujian UN gitu kan, ujian nasional kan nggak ada, jadi yang dipakai adalah ujian sekolah ya. Nah oke. Nah jadi mungkin itu saja dulu yang bisa sampaikan buat adik-adik kami semua. Nah kalau ada kurang jelas, saya minta maaf. Kalau misalnya mau ada pertanyaan lagi silakan. Nah pastikan adik-adik segera mengisikannya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan kembali, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, intinya kita harus sharing yang terbaik. Nah, di sini kita hanya berbagi. Semoga adik-adik bisa memahami. Nah, maaf, saya minta maaf kalau misalnya tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Kalau ada yang kurang-kurang, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan kembali, silakan. Oke? Nah, jadi terima kasih banyak. Sampai jumpa di Q&A berikutnya. Terima kasih.